Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita menceritakan tentang aktivitas dakwah Nabi, yaitu dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia, berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dakwah sirriyah, dakwah rahasia ini kenapa dipilih oleh Nabi? Karena banyak alasan. Di antaranya adalah Nabi tidak ingin terjadi kegolakan atau kekacauan, menimbulkan keramaian sehingga terjadi perselisihan yang tajam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama Islam yang menitik beratkan kepada tauhid, yaitu memerintahkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Melarang perbuatan syirik, monoteisme, tauhid. Tentunya ini bertentangan dengan keyakinan kaumnya, bangsa Arab yang mereka menyembah banyak Tuhan. Walaupun di sisi lain mereka itu masih mengenal Allah, mengakui Allah sebagai tauhid rububiyah, yaitu mereka mengakui Allah bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mematikan dan menghidupkan. Tetapi ini tidak cukup membuat orang itu menjadi muslim. Keyakinan tauhid rububiyah ini tidak cukup membuat seseorang menjadi muslim. Karena di sisi lain kaum musyrikin itu menyembah kepada selain Allah, yaitu Lata wa Uzza wa Manata dan patung-patung yang lainnya mereka jadikan sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Ini yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, Nabi diperintahkan oleh Allah yang kedua, fase yang kedua, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, sampaikan apa saja yang kamu diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Kemudian juga firman Allah, wa anzir ashiratakal akrabin. Peringatkan kerabatmu yang paling terdekat. Maka kemudian Nabi memanggil kerabat-kerabatnya, ada sekitar 40 orang diundang oleh Nabi. Kemudian ketika mereka datang langsung diberitahu bahwa dia adalah Rasulullah. Diingatkan oleh Nabi bahwa kehidupan ini di dunia ini sesaat, kemudian akan mati dan akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, dan manusia akan mendapatkan perhitungan, persidangan.
yang berhasil masuk surga, yang gagal masuk neraka. Dan disuruh agar mereka masuk agama Islam ini dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diam kemudian pulang. Ada satu pamannya yang kesal, tidak senang, yaitu Abdul Uzzah yang kemudian dijuluki Abu Lahab. Ya, tidak senang dengan undangan itu. Inilah paman yang menjengkelkan bagi Nabi, permusuhannya sangat kuat terhadap dakwah Islam di kemudian hari, hadirin sekalian. Kemudian Rasulullah SAW menaiki Bukit Safa. Ya, kenapa menaiki Bukit Safa? Karena Bukit Safa saat itu digunakan untuk mengumumkan pengumuman ya, atau ada sesuatu yang penting, orang Arab itu menaiki Bukit Safa. Dan Nabi SAW menaiki Bukit Safa memanggil suku-suku Arab. Ya Bani Hashim, ya Bani Lu'ay, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Ya, sampai kemudian kalau tidak hadir mereka menyuruh pembantunya. Karena yang memanggil ini Rasulullah SAW yang dikenal waktu itu sebagai seorang pemuda yang amin, yang bisa dipercaya, yang jujur, as-sadiqul amin. Maka setelah mereka berkumpul, Bapak Ibu, maka Nabi beritahukan bahwa dia adalah utusan Allah, membawa peringatan akan datang azab Allah yang sangat pedih, yang tidak mau taat, yang masih berbuat syirik. Maka orang-orang Quraisy sudah bubar, tinggal pamannya lagi yang bernama Abdul Uzza atau Abu Lahab itu. Dia tidak senang dan mengatakan terus terang, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana?" Celakah kamu ya Muhammad, apakah karena mendengar ocehanmu itu engkau mengumpulkan kami? Kami ini para tokoh. Kamu hanya ngomong seperti ini sehingga engkau harus mengumpulkan kami. Nah, itulah hadirin sekalian permusuhan yang keras dari pihak pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendiamkan. Bahkan Allah membela nabinya, membela rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkanlah ayat tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh paling celaka dia. Tidak ada manfaatnya apa yang dia usahakan selama ini, hartanya, ya, karena selama ini dia gunakan untuk menghadang agama Islam. Kemudian dia akan masuki neraka Jahannam. Begitu juga istrinya yang suka membawa kayu bakar. Maksudnya memprovokasi manusia agar menjauhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipastikan Abu Lahab ini dan istrinya Ummu Jamil masuk neraka karena keduanya paling keras permusuhannya terhadap Islam. Ya, istrinya begitu juga sering menaruh duri, menaruh kotoran di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, Rasul diam saja, tidak mengomentari ya atau membalas perlakuan Abu Lahab. Nabi terus berdakwah. Itulah kemudian membuat kegoncangan di masyarakat Quraisy. Jadi Nabi ini dianggap mencelah Tuhan-Tuhannya mereka, karena Nabi memang ngomong terus terang bahwa Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu tidak manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kok disembah. Tuhan yang dibikin sendiri dengan tangan-tangan mereka kok disembah. Ya, sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad itu mencelah Tuhan-Tuhannya mereka. Mereka juga menuduh Nabi itu memecah belah persatuan. Ya, tapi Nabi terus mengatakan seperti ini, hadirin sekalian, sampai kemudian
mereka mulai melancarkan tindakan-tindakan fisik, ya, gangguan-gangguan fisik, tekanan, ya, dimulai dari mendatangi pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu masih beragama musyrikin. Ini hikmah, Bapak Ibu, pamannya Nabi walaupun dia itu baik tapi tidak mau masuk Islam. Ya, masih musyrik, kokoh didatangi oleh mereka. Ya, ini hikmah kata para ulama, seandainya Abu Thalib itu ikut masuk Islam, maka mudah orang Quraisy untuk menghadapi Nabi, untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan hikmah dari Allah, Abu Thalib ini tidak dikasih hidayah oleh Allah, tapi justru dia membela ponakannya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy tidak bisa langsung menghabisi Nabi. Mereka harus mendatangi Abu Thalib, segan sama Abu Thalib. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, sungguhnya anak saudaramu ini mengganggu kami, mencelah Tuhan-Tuhan kami, mencerai-beraikan persatuan kami. Tolonglah hentikan, ya, dakwahnya ponakanmu itu. Kalau enggak, kita akan menghentikan. Maka Abu Thalib hadirin sekalian mendengarkan dengan baik. Kemudian datang Rasulullah, kemudian dinasihati, wahai ibnu akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu datang kepadaku meminta agar aku mengatakan bahwa kamu harus menghentikan dakwamu ini. Maka Rasulullah menghadap ke langit dan mengatakan, wahai pamanku, aku tidak akan pernah untuk meninggalkan dakwah ini, seruan ini, karena ini hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak aku akan tinggalkan dakwah ini, atau aku harus mati di jalan ini. Nah, karena melihat kegigihan dan kekuatan yang ada pada ponakannya itu, dan dia melihat kebenaran sebetulnya Abu Thalib ini, tapi nggak akan dikasih hidayah. Tapi dia mengatakan, wahai ponakanku, kerjakan apa yang kamu kerjakan. Katakan apa yang aku katakan, aku akan bela kamu. Aku tidak akan serahkan kamu kepada kaummu. Nah, itulah hadirin sekalian, Abu Thalib membela Nabi. Berkali-kali datang, tapi ditolak sama pamannya ini Abu Thalib. Ya, tetap dia membela keponakannya itu. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh macam-macam oleh kaumnya. Ittahumuhu bil junun, Nabi dituduh gila. Ya, wa yaquluna innahu la majnun. Mereka mengatakan sesungguhnya dia itu Muhammad gila. Ya. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Jadi hadirin sekalian, halo, apa namanya? Baterainya habis ya. Nah, Pak, teruskan. Jadi Bapak Ibu, Nabi terus berdakwah, menyuruh agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi inti dakwah itu, Bapak Ibu, bukan mengikuti keinginan masyarakat. Ya, kalau mengikuti keinginan masyarakat berbahaya. Di masyarakat kita, misalnya, ada seorang dai diterima di masyarakat karena dakwanya lembut. Ini juga perlu dipertanyakan. Karena dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun harus dikerjakan dengan cara-cara yang hikmah, bijaksana, tapi terkadang berbenturan dengan keyakinan masyarakat, kebudayaan masyarakat. Kalau ada dai yang lurus-lurus aja, berarti perlu dipertanyakan. Karena dai atau kiai, ustadz harus menasihati masyarakatnya, terutama apabila mereka masih berbuat hal-hal yang berbau syirik. Tidak boleh dibiarkan. Nah, ketika sudah mulai menasihati hal-hal yang berbau syirik, khurafat,
ini biasanya ada pertentangan, ada permusuhan seperti itu. Tapi kalau dibiarkan bahaya, karena syirik itu adalah suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melebihi daripada pembunuhan, melebihi daripada zina, merampok, hadirin sekalian. Jadi Allah tersinggung berat dengan orang yang berbuat apa? Syirik. Contohnya misalnya memakai jimat, ya, minta kepada selain Allah dalam hal-hal yang makhluk tidak mampu, minta kesembuhan, minta supaya dikasih rezeki kepada para wali yang sudah mati di kuburan, minta manfaat atau apa kepada Nabi, mengucapkan ya Rasulullah tolong saya. Ini juga kesyirikan, hadirin sekalian, tidak boleh. Ya, dan ini kebanyakan ada beberapa tokoh takut untuk mengatakan bahwa ini syirik, takut dakwanya ditolak. Jadi dakwah itu harus lembut-lembut saja. Ya, nah ini tidak boleh seperti itu. Dia harus mengingatkan, karena banyak di masyarakat kita ini masih percaya dengan seperti itu. Misalnya pergi ke dukun, kan tidak boleh. Ya, Nabi mengatakan man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba ala ma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya dengan ucapannya, maka dia seperti ingkar dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur dia. Ya. Kemudian barang siapa yang datang ke dukun dan meminta sesuatu, itu tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Gak diterima, dia mau sholat, dia mau ibadah, gak diterima. Karena datang kemana? Dukun. Di negeri kita ini banyak dukun. Setiap desa, setiap kota banyak apa? Dukun. Harus diingatkan, hadirin sekalian. Kalau negeri kita negeri bertauhid, nggak laku dukun itu. Ya, tidak akan apa? Laku, karena ini termasuk wakil daripada setan, wakil iblis di dunia ini. Ya, jadi perlu untuk diingatkan pentingnya tauhid dan bahayanya apa? Syirik. Di mimbar-mimbar Jumat, dakwah-dakwah diingatkan dan diajari anak-anak kita ini mulai dini pentingnya tauhid dan bahayanya apa? Syirik. Ya, tidak peduli mungkin mereka mau marah, mau protes, harus diingatkan ini. Karena ini justru menyelamatkan mereka. Ya, ketika waktu itu Nabi lagi gonceng, ya, Nabi menggonceng sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Tahu. Maka Nabi menjawab, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa? Selainnya. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah kamu haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka lagi-lagi Mu'adz beradab. Dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mungkin Mu'adz tahu, tapi dia tidak mau lancang mendahului Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menjawab, haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adzab man la yusyrik billahi syai'an. Hamba itu tidak akan diazab oleh Allah selama dia tidak berbuat apa? Syirik. Maka Mu'adz gembira sekali, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bisakah aku kabarkan ini, kabar gembira kepada manusia? La fayattakiru, jangan dulu. Mereka akan menyepelekan nanti. Ini janji Allah, Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak berbuat apa? Syirik. Berarti tauhid ini penting dan begitu bahayanya apa? Syirik. Bapak Ibu,
Tapi pertanyaannya, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Itu kan pertanyaannya. Padahal Rasulullah mengatakan jangan kasih tahu manusia. Kata rawi ini, ketika Mu'adz bin Jabal mau wafat, dia takut menyembunyikan apa? Ilmu. Ini lebih parah lagi. Dia harus menyampaikan ilmu. Maka disampaikanlah hadis ini sehingga sampai kepada kita. Ya, di sini begitu pentingnya tauhid, sehingga inti daripada dakwah Nabi ketika di Mekah berbicara masalah tauhid, masalah akidah, masalah iman kepada Allah, masalah iman kepada hari akhir, masalah surga dan neraka, masalah akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, ini yang membuat sahabat-sahabat kuat jiwanya. Sedangkan syariat yang turun di Madinah itu berkaitan dengan pernikahan, cerai, talak, ya, perang, jihad, menyempurnakan masalah-masalah ibadah, puasa, haji, masalah negara. Ya, ketika mereka para sahabat diajak berjihad, berperang, mereka siap karena akidahnya sudah kuat. Ini pentingnya pelajaran apa? Akidah, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kepada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi. Jadi Nabi ini juga dituduh sebagai tukang sihir. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, atau hadza sahirun kadzdzab, dituduh tukang sihir Nabi ini. Hadirin sekalian, ittahamuhu bil kadzib, juga Nabi dituduh oleh masyarakatnya pendusta. Padahal dia mulai kecil sampai muda dijuluki apa? As-Sadiqul Amin. Kenapa tiba-tiba berbalik begitu cepat? Karena Nabi menyampaikan agama Islam, ya, dan berpegang teguh dengan Islam. Sampai sekarang ini, Bapak Ibu, siapa saja yang berpegang teguh dengan Islam, ada aja yang mencibir. Ya, janganlah orang kafir ya di luar Islam. Sama Muslim juga mencibir, mengolok-olok kalau ada orang yang mengamalkan apa? Sunnah Nabi, ajaran Nabi. Dituduh radikal, dituduh kolot, dituduh apa lagi? Tuduh intoleran, tuduh Wahabi, kan gitu ya. Ya, dan begitulah, itu tidak aneh. Sudah dari dulu semenjak zaman Nabi. Karena masyarakat tidak banyak belajar. Coba kalau mereka belajar. Begitu pentingnya mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi ini. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi pada Nabi, tapi Nabi tidak memutuskan untuk berhenti berdakwah terus. Kadang mereka menuduh ittahamuhu bil ityan bil asatiril awwalin. Dituduh apa yang dibawa oleh Nabi ini cerita-cerita klasik. Cerita-cerita dulu dongeng. Ya. Begitu juga mereka melancarkan istihza wa sukhriyah, olokan-olokan sak macamnya, hadirin sekalian. Nah, itulah memang kita disuruh bersabar. Nabi mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'ala al-jamr. Akan datang suatu zaman di mana orang berpegang teguh dengan agama, menjalankan agama Islam ini seperti dia memegang bara api. Tetap harus dipegang walaupun panas, walaupun susah, ya, diolok-olok. Terus kita ini berpegang dengan kebenaran, istiqamah. Sebagaimana Nabi seperti itu. Nabi kan juga mengatakan dalam hadis yang sahih, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali ya ditawarkan oleh Nabi kepada masyarakat Quraisy itu gharib, dianggap asing. Seorang diri Nabi berdakwah dianggap apa? Asing. Wa sayaudu ghariban, akan kembali asing. Orang berpegang teguh dengan Islam ini dianggap asing di keluarganya, di masyarakatnya dianggap apa? Asing. Fasayaudu ghariban kama bada'ah, akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba,
beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa itu? Dikatakan oleh Nabi, yang mereka berbuat baik di masyarakatnya yang kebanyakan berbuat rusak. Mereka jumlahnya tidak banyak, hadirin sekalian. Itulah akan menjadi asing orang-orang berpegang teguh dengan agama Islam ini. Tapi dia harus istiqamah. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, mereka ini mengolok-olok Nabi. Bahkan Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham, termasuk Fir'aunnya umat ini, setannya umat ini, kata Nabi. Dia pernah mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Muhammad, jika apa yang kamu bawa ini benar, ya, maka berikan kami hujan batu dari langit. Berikan kami hujan batu dari langit, atau datangkan, Tuhanmu itu datangkan untuk kami azab yang sangat pedih. Ditantang, hadirin sekalian. Siapa ini? Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Ya, tapi di masyarakat Quraisy dia dipanggil Abul Hakam. Bapaknya orang pandai. Dijuluki oleh umat Islam Abu Jahal. Kenapa? Karena menolak Islam. Walaupun dia pandai, tapi kalau menolak Islam, bodoh. Sangat bodoh. Hadirin sekalian. Ya, dan Abu Jahal inilah yang pernah mau membunuh Nabi. Jadi dia bersumpah di hadapan teman-temannya, besok, ya jamaah jangan khawatir, Muhammad habis sudah. Apa yang kamu lakukan ya Abul Hakam? Aku akan tempuk batu besar dia kalau lagi sujud. Maka besoknya ini nanti dia sudah menyiapkan. Nabi biasa sholat di Ka'bah. Kemudian ketika sholat, ketika sujud, Abu Jahal ini, Bapak Ibu, sudah menyiapkan batu besar. Mau ditaruh di hadapan Nabi, dilemparkan. Tapi ketika dia mengangkat batu itu mau melemparkan, tiba-tiba dia kaget. Langsung melemparkan batu ke belakangnya, membuang jauh-jauh dan lari terbirit-birit. Nah, itu teman-temannya kaget, mengatakan, ya Abul Hakam, kenapa kamu lari terbirit-birit seperti itu? Kok nggak jadi yang katanya mau bunuh Muhammad? Dia mengatakan, kamu tahu, aku ini diperlihatkan onta jantan yang besar, yang belum pernah aku lihat. Mau menerkamku onta itu. Aku takut, langsung lari. Nah, inilah hadirin sekalian Amr bin Hisham. Padahal dia ini orang pandai, ya, dijuluki Abul Hakam. Makanya Nabi itu kan pernah berdoa, Bapak Ibu, dalam doanya mengatakan, Allahumma ayyid hadaddin bi ahad rajulaini ahabba ilaika. Ya Allah, kuatkan agama ini, agama Islam ini, dengan salah satu dari dua orang yang paling kamu cintai. Jadi Amr bin Hisham wa Umar ibn Khattab. Amr bin Hisham ini Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Dua Umar. Umar sama. Umaraini. Ahadu Umaraini. Ternyata Allah lebih memilih siapa? Umar bin Khattab. Tidak memilih Abu Jahal. Abu Jahal terlalu keras ya permusuhannya terhadap Islam. Dan dia juga dihukum oleh Allah. Dia ini waktu perang Badar dihabisi oleh dua anak muda, masih belia, usia 17-18 tahun. Dua anaknya Afra, perempuan Madinah. Ya, ikut perang Badar, menghabisi siapa? Abu Jahal. Dihabisi oleh anak muda yang masih remaja. Ya, tapi ketika luka parah, belum mati masihan, datang Abdullah bin Mas'ud, karena pernah diejek Abdul Mas'ud ini, kemudian langsung dipenggal kepalanya, dibawa ke Rasulullah SAW. Maka Rasul bertakbir dan mengatakan, hadza Fir'aun hadhil ummah, inilah Fir'aunnya umat ini. Jadi tidak ditinggalkan oleh Allah begitu saja mereka yang terlibat dalam memerangi Islam, mengolok-olok agama Islam, mengolok Nabi Muhammad. Misalnya Abu Lahab, Abdul Uzzah, setelah perang Badar, Bapak Ibu, dia tidak ikut perang Badar, tapi dia mewakilkan pembantunya atau orang yang punya utang,
nggak bisa bayar, disuruh ikut perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar. Ketika dia mendengar bahwa tokoh-tokoh Quraisy kalah dan banyak yang mati di perang Badar, dia sakit. Langsung sakit dan ada bisul gitu ya, benjolan di badannya, kemudian bengkak-bengkak sampai ke kepalanya, jadi hitam. Akhirnya mati. Ketika mati menimbulkan bau busuk sehingga ditaruh di bukit, ya, ditumpuk dengan batu-batu, kemudian tidak dimandikan, dibiarkan begitu saja karena keluarganya takut, khawatir penyakit menular. Jadi semua yang terlibat dalam menghina Islam ini dihukum oleh Allah di dunia dan nanti di neraka jahanam. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, begitu juga. Ya, dia waktu perang Badar tertawan, maka Nabi menyuruh agar dia ini dieksekusi. Ya. Dan juga ada namanya An-Nadhr bin Haris. Ya, An-Nadhr ini hadirin sekalian, kalau dia mengganggu, caranya apa? Dia menyewa biduan wanita, penyanyi. Ketika musim haji kan Nabi menggunakan waktu ini untuk dakwah. Maka An-Nadhr ini setannya Quraisy juga menyuruh orang-orang agar ke rumahnya. Udah jangan dengarkan Muhammad ini orang gila. Muhammad ini orang gila, pendusta. Lebih baik kalian pergi ke rumahku, kita minum khamar dan dengarkan penyanyi-penyanyi wanita. Ya, ini juga dieksekusi sama Ali waktu tertawan di perang Badar. Ya. Begitu juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Bapak Ibu, pernah Nabi SAW lagi sholat, tiba-tiba dia membawa kain, dijerat lehernya Nabi, dicekik habis. Sampai Nabi itu kecekik, ya, dan merah lehernya. Untung Abu Bakar itu datang. Langsung didorong keras Uqbah bin Abi Mu'aid, hampir jatuh, dan Abu Bakar langsung mengatakan, apakah kamu akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Ataqtuluna rajulan an yaqulu Rabbi Allah? Apakah kamu akan membunuh seseorang gara-gara dia hanya mengatakan Tuhanku siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tindakan-tindakan orang Quraisy, hadirin sekalian, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap pada pendiriannya. Sampai kemudian banyak tokoh-tokoh Islam masuk Islam, termasuk diantaranya paman Nabi itu Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Sebetulnya masuk Islamnya itu gara-gara fanatik saja. Ya, fanatik. Ada orang yang masuk Islam setelah belajar banyak tentang Islam. Seperti siapa? Salman Al-Farisi. Belajar agama-agama sampai belajar Islam. Baru kemudian dia tenang dengan agama Islam dan masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena dakwah Nabi. Kalau Hamzah ini beda. Ketika dia pulang dari berburu, dia diberitahu oleh seorang wanita, jadi budak dia itu, mengatakan, tahu kamu ya Hamzah, ponakanmu itu, anak pamanmu itu, tadi dimaki-maki sama siapa? Abu Jahal. Langsung dia naik pitam. Gak terima, hadirin sekalian. Padahal dia musyrik waktu itu. Dicari namanya Abu Jahal ini. Ada di dekat sekitar Ka'bah. Langsung dipegang bajunya dan dipukul sama gagangnya panah itu. Tukul panah. Berdarah itu, sobek kepalanya siapa? Abu Jahal dan didorong jatuh. Nah, teman-temannya mau bela Abu Jahal. Abu Jahal melarang, biarkan. Aku yang salah karena aku menghina ponakannya. Hamzah mengatakan, kamu menghina ponakanku, Muhammad? Tahu kamu, padahal aku ini sudah masuk agamanya. Terus begitu saja. Masuk Islamnya begitu. Karena didorong fanatisme keluarga, Bapak Ibu. Masuk Islam, Allah kasih hidayah. Kemudian setelah itu nggak lama Umar masuk Islam. Ini pukulan telak bagi orang Quraisy. Dikasih hidayah oleh Allah SWT, Umar Khattab ini masuk Islam. Awalnya dia mau membunuh Rasulullah.
Orang yang paling keras permusuhan terhadap Islam, Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini orang yang beda daripada yang lainnya. Umar bin Khattab ini orang Mekah yang pandai menulis, pandai membaca, dan dia sering dijadikan utusan duta oleh orang Quraisy ke luar negeri. Disuruh untuk menjadi penengah kalau ada suku-suku yang bertikai. Itu Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah wa masallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi. Jadi Umar ini waktu itu mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan ada temannya masuk Islam dan diejek oleh Umar karena dia masuk Islam. Kata temannya ini, ya Umar, kamu ejek saya gara-gara saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu loh keluargamu, gak usah jauh-jauh. Adikmu Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam. Kaget Umar ini. Maka dia langsung menuju adiknya ini. Ternyata mendengarkan suara bacaan Al-Quran, sehingga dia langsung dikasih hidayah oleh Allah. Ada riwayat dia mendengar surah Toha dibaca, tapi ini sebetulnya pendapat lemah. Yang jelas dia itu diberi hidayah oleh Allah dan juga kena doanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan atau perlu diskusikan, kami silakan. Bagi yang mau berbagi tentang masalah ini, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan tutup. Ada mau yang bertanya apa yang sudah kita sampaikan?
tidak ada ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.